Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Hari ini kita membahas tentang persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anak bisa membukanya di buku LKS-nya bab 4. Oke, silakan dibuka bukunya dan silakan perhatikan penjelasan saya. Tujuan pembelajaran hari ini 1. Mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 3. Melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Materi kita yang pertama adalah persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum kita memahami tentang keberagaman masyarakat Indonesia, alangkah baiknya kita tahu makna persatuan. Makna yang terkandung dalam kata persatuan sendiri pada hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat dan tidak terpecah-pecah meskipun dengan berbagai macam keanekaragaman yang ada. Maka memaknai persatuan dan kesatuan merupakan hal yang penting dalam hidup berbangsa dan bernegara, sehingga bisa saling bahu-membahu dalam mempertahankan, mengisi, maupun menjaga kemerdekaan bangsa. Konsep persatuan kesatuan ini melambangkan satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun atas persamaan nasib, satu kesatuan budaya, kesatuan wilayah, serta satu kesatuan ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun harus diakui di dalamnya terdapat banyak keberagaman, tetapi keberagaman itu tidak membatasi semangat untuk bersatu dan berpadu mewujudkan tujuan negara Indonesia. Bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam masyarakat. Keberagaman itu antara lain 1. Suku bangsa, 2. Agama, 3. Ras, 4. Budaya, 5. Antar golongan. Keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Coba anak-anak perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah kamu hidup di lingkungan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda? Tentu saja kita ini hidup dalam keberagaman. Nah, keberagaman itu artinya suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya, di Indonesia terdapat bermacam-macam suku Jawa,
Sunda, Batak, Minang, Baduy, Sasak, Dayak, Asmat, dan lainnya. Dilihat dari agama, di Indonesia terdapat agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, terdapat banyak aliran kepercayaan. Keberagaman adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Adanya keberagaman di Indonesia menjadi modal persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu antara lain: 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi, dan komunikasi. Yang keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Anak-anak, keberagaman ini bisa dimanfaatkan sebagai identitas diri di dunia internasional dengan mengembangkan sikap toleransi antar sesama, serta meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa sendiri. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya adalah mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan perpecahan bangsa dan negara. Keberagaman masyarakat Indonesia itu ada alat yang digunakan sebagai pemersatunya, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila merupakan alat pemersatu Indonesia yang dapat menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Ini menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia, yang di dalamnya terkandung 5 nilai penting sebagai pedoman bangsa Indonesia. Maka dari itu, dengan adanya Pancasila, diharapkan setiap individu masyarakat menanamkannya dalam diri masing-masing untuk mengamalkan sikap Pancasila tersebut, sehingga keberagaman yang ada di Indonesia ini bukan menimbulkan suatu konflik, tetapi menjadi aset yang berharga untuk memajukan Indonesia. Sikap ini pasti tidak dapat dilakukan jika sejak kecil masyarakat Indonesia tidak pernah diajarkan mengenai Pancasila. Maka dari itu, sejak dini, hendaklah setiap warga Indonesia sudah mengetahui tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan menanamkannya dalam diri masing-masing serta mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. 2. Nasionalisme Indonesia. 3. Kebebasan yang bertanggung jawab. 4. Wawasan Nusantara. 5. Persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Anak-anak, untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman diperlukan sejumlah prinsip yang tadi sudah saya uraikan
sudah saya sebutkan. Kita akan membahas dua prinsip penting, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Coba anak-anak, tahukah kalian apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah tetap satu kesatuan. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Namun, perbedaan atau keanekaragaman bukan menjadi pemisah atau alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Bahkan Bhinneka Tunggal Ika atau keberagaman dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang beragam ini. Nah, anak-anak sudah tahu kan artinya Bhinneka Tunggal Ika? Sekarang kita harus mengetahui apa makna wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara memahami negara sendiri dari beragam aspek. Untuk bisa memahaminya, masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan Nusantara. Dengan mempelajari wawasan Nusantara akan menumbuhkan jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa cinta kita pada tanah air Indonesia. Anak-anak, demikianlah penjelasan materi kita hari ini. Sebagai bahan evaluasi, silahkan dikerjakan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan keberagaman masyarakat Indonesia. 2. Sebutkan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 3. Mengapa Pancasila digunakan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia? Jawaban ditulis di buku tulis PPKN, kemudian ditulis yang rapi dan bagus, kemudian silakan difoto kirim ke Bu Arofah. Sekian materi dari saya. Happy doing and see you next Tuesday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.